Bapak Kardinal yang terhormat dan terkasih, para saudara Uskup Agung dan Uskup dan Imam, pejabat sivil yang terhormat, Yang Mulia Duta Besar dan anggota Kor Diplomatik yang terhormat, Excellencies and dear colleagues and friends, and all of you members of the Diplomatic Corps present here this evening, saudara dan saudari dalam Tuhan. Kita merayakan Misa Kudus hari ini, yang dengan sukacita bertepatan dengan pesta Santo Leo pertama, Paus Leo Agung. Untuk Paus Leo ke-14 kita yang terkasih. Pada saat yang sama, kita berdoa untuk gereja universal dan juga untuk gereja-gereja partikular di Indonesia, untuk semua gembalanya dan untuk seluruh umat Allah. Hal ini sangatlah pantas karena bahasa Latin ubi Petrus ibi Ecclesia, bahasa Indonesia, di mana ada Petrus, di situ ada gereja. Sesuai ungkapan terkenal yang berasal dari Santo Ambrosius dari Milan, yang hidup tidak lama setelah Santo Leo Agung. Dalam cara yang sama, malam ini ketika kita berdoa untuk Paus, kita sedang berdoa bersama dengan Paus untuk gereja dan seluruh umat manusia. The figure of the Pope, the Vicar of Christ, the servant of the servants of God, has, through the 266 successors of St. Peter, guided, served, encouraged, and strengthened the Church for 2,000 years. And he has furthermore been a point of reference and a precious help for all mankind. In fact, despite the differences in the condition of their lives, in their nationalities, in their provenances, in their temperaments, in their education and cultures, all the popes have drawn the foundation and rationale of their relevance from their common mission as vicars of the only Savior, and the eloquent signs of the presence of Jesus, always present among his people. Throughout these 20 centuries, much water has passed under the bridge. Above the palaces of those who would rule this world, many flags had been raised, subsequently lowered. Many powers have risen to supremacy, only to collapse into oblivion. Many ideologies, too, which have seemed to be definitive and eternal, have declined and vanished. Only faith in Christ, proclaimed with vigor by the Apostle Peter, as we heard from Monsignor Michael in today's Gospel, only faith in Christ has remained unchanged. Certainly, both in the world at large and within the heart of man, sometimes with greater life, sometimes with less, sometimes with greater works, sometimes with less, sometimes more widely disseminated
and accepted our fate, and sometimes less. Nonetheless, the same faith has never changed nor ceased to be the great purveyor of salvation. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang telah Dia berikan kepada kita dalam pribadi Paus Leo. Dan mari kita mendoakannya seturut dengan apa yang kita dengar dalam bacaan pertama dari kitab Sirah. Jadi, mari kita berdoa agar dalam pribadi Paus Leo, suara Sang Guru Ilahi dapat selalu bergema. Mari kita berdoa agar ia dipenuhi roh hikmat. Mari kita berdoa agar ia mengetahui cara mengajar kehendak Allah secara infalibel, tidak dapat salah. Mari kita berdoa agar ia meneguhkan semua orang yang mendengarkannya dalam iman dan hukum Allah. Mari kita berdoa agar ia tahu cara membimbing kawanan domba yang dipercayakan kepadanya dengan kelembutan yang tegas dan belas kasih yang tulus tanpa pamrih. Mari kita berdoa agar ia tahu cara memanggil domba yang tersesat dan menyembuhkan yang sakit. Dan mari kita berdoa agar ia tidak pernah lupa memanggil mereka yang belum mengenal suara Tuhan. Dengan demikian, semoga kata-kata yang kita dengar dari kitab Sirach juga dapat dikatakan kepada Paus Leo kita yang terkasih. I quote, pengertiannya dan dipuji banyak orang dan tidak pernah akan lenyap. Kenang-kenangan akan Dia tidak akan terhapus. Namanya akan hidup turun-temurun. My dearest brothers and sisters present here this evening, may the hope and the joy which the gentle figure and humble teaching of Pope Leo XIV elicit in us be an encouragement for all, so that the world may once again become a place where life is loved, where peace is built, where we may recover the healthy desire to look forward and expect in the Lord and build in the Lord a better future. Secara khusus bagi kita warga Indonesia, mari kita berdoa agar Paus Leo yang terkasih membantu kita dalam membentuk keberanian yang perlu untuk membangun bagi generasi masa depan sebuah masyarakat yang lebih baik, yang lebih mampu memahami makna tertinggi dari berbagai hal, lebih mampu menghayati nilai-nilai dan hakiki dari iman, persaudaraan, belarasan, dan perdamaian. Amin. Amin.